Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran pada matematika konstruksi dan konsep matematika. Jadi, teori belajar matematika merupakan konsep atau pandangan para ahli tentang bagaimana seseorang mempelajari dan memahami matematika. Dalam proses pembelajaran, matematika tidak hanya dihafal melalui rumus, tetapi perlu dipahami konsepnya secara mendalam. Oleh karena itu, teori belajar membantu guru menentukan cara mengajar yang tepat agar siswa dapat membangun pemahaman matematika secara bertahap. Teori belajar matematika penting karena dapat menjadi dasar dalam merancang metode pembelajaran yang efektif. Dengan memahami teori belajar, guru dapat mengetahui bagaimana cara siswa berpikir, bagaimana siswa memahami konsep, serta strategi yang tepat agar pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dipahami. Tanpa memahami teori belajar, proses pembelajaran matematika cenderung hanya berfokus pada hafalan rumus dan latihan soal tanpa pemahaman konsep yang kuat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dua teori belajar. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam pembelajaran matematika, siswa itu tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi dia itu aktif menemukan konsep melalui kegiatan seperti diskusi, eksplorasi, pemecahan masalah, dan percobaan. Contohnya, dalam pembelajaran luas bangun datar, guru tidak langsung memberikan rumus luas persegi panjang, tetapi mengajak siswa mengamati bentuk persegi panjang, menghitung kotak-kotak pada kertas berpola. Kemudian siswa menemukan sendiri bahwa luas diperoleh dari panjang dikali lebar. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami bagaimana rumus tersebut terbentuk. Dan yang kedua, ada teori belajar Brunner atau discovery learning. Menurut Jerome Brunner, belajar akan lebih bermakna jika siswa menentukan sendiri konsep yang dipelajari. Brunner menjelaskan bahwa pembelajaran matematika dapat dilakukan melalui 3 tahap representasi, yaitu inaktif, yang dimana siswa belajar melalui aktivitas langsung atau benda yang konkret. Yang kedua, ikonik, siswa belajar melalui gambar atau visualisasi. Dan yang ketiga adalah simbolik, siswa menggunakan simbol atau rumus matematika. Contohnya dalam pembelajaran pecahan, pada tahap inaktif, siswa menggunakan benda nyata seperti kue atau kertas yang dipotong, dan pada tahap ikonik, siswa melihat gambar pecahan. Setelah itu, pada tahap simbolik, siswa mulai memahami bentuk pecahan seperti 1/2 atau 3/4. Melalui tahap ini, siswa lebih mudah memahami konsep matematika secara bertahap. Mengapa teori tersebut sangat efektif? Karena teori belajar sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena bisa membantu guru memahami cara siswa membangun pengetahuan. Teori konstruktivisme dan teori belajar Brunner efektif digunakan karena keduanya menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan teori tersebut, siswa tidak hanya menghafal rumus tetapi mampu memahami konsep matematika secara mendalam. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis serta memecahkan masalah dalam matematika.